Semuanya, selamat datang di Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri, tepatnya di Laboratorium Optimasi Industri. Perkenalkan, nama saya Marcel Bagasmora sebagai penanggung jawab modul 6 Forecasting. Di modul 6 ini kita akan belajar mengenai peramalan. Di video untuk modul ini terdiri dari tujuan, definisi, metode, prinsip peramalan, perilaku data, dan langkah-langkah peramalan. Ada pula jenis-jenis metode peramalan, soal praktikum, running software, dan tugas pendahuluan. Kita masuk ke seksi yang pertama, pemaparan materi. Untuk tujuan praktikum dari modul 6 ini adalah, yang pertama, praktikan dapat mengetahui dan memahami tentang peramalan atau forecasting. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui berbagai macam metode peramalan serta mampu menerapkannya ke dalam studi kasus nyata. Yang ketiga, praktikan dapat melakukan perhitungan peramalan dengan menggunakan software Excel. Kita masuk ke definisi. Definisi dari peramalan sendiri yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memprediksi pada masa yang akan datang berdasarkan hasil rincian perhitungan secara sistematis dari data masa sekarang dan data masa lalu pada periode waktu tertentu. Lalu untuk metode sendiri, pada dasarnya ada dua metode umum dalam peramalan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan tanpa menggunakan data historis dan umumnya dilakukan secara subjektif. Dan metode kuantitatif sendiri adalah metode yang dilakukan tanpa adanya penilaian subjektif yang didasarkan pada data historis. Jadi, untuk metode kuantitatif sendiri lebih objektif daripada metode kualitatif. Kita masuk ke prinsip peramalan. Yang pertama, peramalan selalu mengandung kesalahan atau error. Yang kedua, peramalan harus mencakup ukuran kesalahan atau error. Yang ketiga, peramalan item yang dibagi ke dalam family pasti lebih akurat dibandingkan dengan peramalan individual atau item per item. Kalau yang keempat, peramalan jangka pendek selalu lebih akurat dibandingkan dengan peramalan untuk jangka panjang. Lalu yang kelima, apabila memungkinkan, lakukan perhitungan pada permintaan daripada melakukan peramalan pada permintaan. Lalu untuk perilaku data, yang pertama ada data tren, yang dimana data yang memiliki kecenderungan mengalami kenaikan atau penurunan permintaan yang bertahap dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua ada siklus, yang dimana siklus adalah data yang pergerakan permintaannya naik atau secara berulang sehingga terbentuk menjadi suatu siklus. Yang ketiga ada acak atau random, adalah data yang mengalami pergerakan permintaan yang tidak memiliki pola. Lalu yang keempat, ada musiman, yaitu data yang mengalami pergerakan yang naik dan turun secara berulang yang terjadi secara periodis. Kita masuk ke langkah-langkah peramalan. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi tujuan peramalan. Jadi kita perlu mengetahui ramalannya ditujukan untuk apa, dan pada perusahaan apa, dan untuk kebutuhan apa. Lalu yang kedua, penentuan jangka waktu peramalan. Kita perlu menentukan data yang kita kumpulkan itu berupa jangka waktu bulanan, harian, maupun tahunan. Lalu yang ketiga, pemilihan teknik atau metode peramalan. Dalam praktikum modul 6 ini, kita akan belajar 4 metode atau teknik peramalan. Yang pertama yaitu Holtz, kemudian Winter, lalu Simple Moving Average, dan Weighted Moving Average. Dan yang keempat, langkah yang terakhir, kita lakukan peramalan. Kita masuk ke jenis-jenis metode peramalan. Yang pertama kita ada metode Holtz, yang dimana metode ini adalah metode yang peramalan yang memasukkan komponen slope atau tren dalam prediksinya. Dengan demikian, metode ini lebih efektif dalam menangkap dan meramalkan data deret waktu yang memiliki tren linear. Lalu yang kedua, metode Winter. Metode ini adalah metode peramalan yang efektif dalam menangani data deret waktu yang menunjukkan pola musiman. Kelebihan metode Winter terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi jangka pendek, tren, dan komponen musiman. Nah, di sini ada tahapan forecast dengan metode Winter. Sebelum kita masuk ke teknik Winter sendiri, kita perlu untuk mencari the seasonalized demand atau the accent. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan faktor musiman pada data. Contohnya, apabila terdapat 12 data, maka kita akan memiliki 4 quarter, yang itu dilambangkan dengan P. P sama dengan 4. Untuk siklusnya sendiri kita akan memiliki 3 siklus. Lalu kita setelah mengetahui hal ini, kita akan menentukan data pertama pada the accent. Nah, kita ketahui dari pembagi. Ya, di mana pembagi adalah 2 dikali dengan P, yang mana 2 dikali dengan quarter yang sebanyak 4, yaitu 8. Kemudian, 8 ini akan dikurangi data teratas, kemudian dikurangi data terbawah, yang kemudian akan dihasilkan 8 dikurang 2 sama dengan 6. 2 didapat dari satu data teratas dan satu data terbawah. Lalu kemudian 6 ini akan dibagi dengan 2 yang menghasilkan 3. Nah, di sini kita akan mengetahui jumlah data yang digunakan adalah 3 ditambah dengan 2, yaitu data teratas dan data terbawah tadi, sama dengan 5. Nilai tengah dari 5 adalah, kita ambil saja 3,
Berarti dari hal ini kita dapatkan data deaksen pertama adalah pada data ketiga. Setelah kita mendapatkan deaksen, kemudian kita akan menghitung nilai forecast dengan menggunakan persamaan regresi yang baru. Persamaan yang digunakan adalah level ditambah dengan periode dikali tren. Lalu kita akan menghitung seasonal factor. Rumus yang digunakan adalah demand dibagi dengan forecast. Setelah kita mendapatkan seasonal factor, kita akan menghitung seasonal index. Karena terdapat 4 quarter, maka dihitung dari S1 sampai dengan S4. Nilai season sendiri diperoleh dengan merata-rata nilai seasonal factor pada setiap quarter yang sama. Nah, kemudian langkah yang terakhir, kita akan menghitung forecast dengan teknik winter itu sendiri. Nilai forecast diperoleh melalui persamaan berikut. Dapat dilihat untuk persamaan dari level, trend, dan seasonal. Lalu, pada periode ke T, nilai forecast pada periode selanjutnya dapat menggunakan persamaan berikut. Nah, ini untuk persamaan dari forecastnya sendiri. Setelah itu, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu Simple Moving Average. Metode Simple Moving Average adalah salah satu teknik time series yang paling sederhana dan banyak digunakan. Single moving average menghitung rata-rata dari sejumlah data terakhir untuk menghaluskan fluktuasi dan mengidentifikasi tren jangka pendek. Kemudian kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu weighted moving average. Weighted moving average adalah metode peramalan dengan memberikan pembobotan lebih berat kepada data yang terbaru dan mengurangi pembobotan pada data yang lampau. Untuk metode-metode ini akan nanti diaplikasikan pada running software. Kita masuk ke section yang kedua, soal modul. Nah, untuk soal modul sendiri kita akan memiliki dua soal modul yang berbeda. Yang soal modul yang pertama untuk metode Holtz dan Winter, lalu soal modul yang kedua untuk Simple Moving Average dan Weighted Moving Average. Pada metode Holtz dan Winter, PT Deltomed Laboratories merupakan perusahaan obat herbal yang memproduksi sirup herbal dan hendak melakukan peramalan permintaan pada periode yang akan datang untuk mempersiapkan bahan baku maupun produksi sirup herbal periode selanjutnya. Terdapat 12 bulan data penjualan dan ingin mengetahui metode mana yang cocok untuk diterapkan pada PT Deltomed Laboratories dengan alfa sebesar 0,1, beta sebesar 0,2, dan gamma sebesar 0,1. Apa metode yang paling cocok untuk diterapkan pada PT Deltomate Laboratories? Nah, ini untuk tabel 12 data dari demand pada PT Deltomate Laboratories. Soal modul yang kedua, yang digunakan untuk metode simple dan weighted moving average. Sebuah apotek sering mengalami kesulitan dalam meramalkan persediaan produk redoxon. Peramalan sendiri sangat berpengaruh kepada putusan pemilik apotek dalam menentukan jumlah permintaan produk redoxon di masa yang akan datang. Pemilik apotek memiliki data 12 bulan data penjual produk redoxon pada periode yang lalu. Pemilik ingin mengetahui metode yang cocok dalam menentukan jumlah produk redoxon yang akan disediakan dengan week 1 sebesar 20%, week 2 sebesar 30%, dan week 3 sebesar 50%. Dari simple mapping average dan weighted moving average, metode manakah yang paling cocok diterapkan oleh pemilik apotek tersebut? Nah, ini adalah 12 periode dari demand pada produk redoxon. Lalu kita masuk ke section yang ketiga, yaitu running software. Sekarang kita masuk ke dalam soal modul yang pertama yang akan dilakukan dengan pengaplikasian software Excel. Metode yang pertama kita gunakan adalah metode Holtz. Di mana metode Holtz sendiri terdapat alfa sebesar 0,1, kemudian beta sebesar 0,2. Di sini juga sudah dimasukkan demand dari periode pertama sampai dengan periode ke-12. Pertama, kita akan mencari level pada periode 0 dengan rumus intercept dari demand dan periode. Setelah itu, kita mencari tren pada periode 0 dengan rumus slope dari demand dan periode. Setelah mendapatkan nilai level dan tren pada periode 0, kita kemudian mencari level pada periode pertama dengan rumus alpha dikali dengan demand pada periode pertama ditambah dengan 1 dikurang dengan alpha dikali dengan level pada periode sebelumnya ditambah dengan level pada periode sebelum tren pada periode sebelumnya. Di sini kita mendapatkan nilai level pada periode pertama.
Jangan lupa untuk mengunci nilai alfa pada level. Setelah kita melakukan penguncian nilai alfa, kita dapat langsung menarik saja sampai dengan periode ke-12. Kemudian kita mencari nilai tren pada periode pertama dengan rumus beta dikali dengan level pada periode pertama dikurang dengan level pada periode 0 atau periode sebelumnya, kemudian ditambah dengan 1 dikurang dengan beta dikali dengan tren pada periode sebelumnya. Di sini kita mendapatkan nilai tren pada periode pertama. Setelah itu, kita mengunci nilai beta pada rumus tren. Setelah kita kunci, langsung saja kita tarik sampai dengan periode ke-12. Setelah kita mendapatkan nilai level dan tren sampai dengan periode ke-12, kita akan melakukan forecasting atau peramalan dengan metode Holtz. Dengan rumus, level pada periode sebelumnya ditambah dengan tren pada periode sebelumnya. Nah, ini untuk hasil forecast dapat langsung kita tarik saja sampai dengan periode ke-12. Kemudian kita mendapatkan nilai forecast untuk metode Holtz. Setelah mendapatkan nilai forecast, kita akan menilai uji kesalahan dengan memasukkan rumus-rumus pada uji kesalahan atau error. Yang pertama, kita akan mencari nilai error terlebih dahulu dengan rumus demand dikurang dengan forecast. Langsung saja dapat kita tarik pada sampai dengan periode ke-12. Lalu kita mencari nilai absolute error dengan rumus absolute dari error. Langsung saja dapat kita tarik. Lalu kita mencari nilai square error dengan rumus absolute error dikuadratkan. Langsung saja dapat kita tarik ke periode 12. Setelah itu kita mencari nilai presentasi error dengan rumus absolute error dibagi dengan demand dikali dengan 100. Langsung saja dapat langsung kita tarik ke bawah. Nah, setelah mendapatkan nilai error, absolute error, square error, dan presentasi error, kita mencari nilai MAD, MSE, dan MAPE. Kita mencari nilai MAD dengan rumus sum dari absolute error dibagi dengan period. Untuk mencari MAD pada periode kedua, kita ulangi lagi rumusnya. Sum. Namun kita akan memasukkan pada absolute error dari periode pertama dan periode kedua. Dibagi periode. Nah, sebelum kita tarik ke bawah, kita perlu untuk mengunci nilai absolute error pada periode pertama terlebih dahulu. Setelah itu dapat langsung kita tarik ke periode 12. Kemudian kita mencari nilai MSE dengan rumus sum SQ dari error dibagi dengan periode. Untuk periode yang kedua, kita lakukan hal yang sama seperti MAD tadi. Sum SQ periode 1 dan 2, kemudian dibagi dengan periode 2. Jangan lupa untuk mengunci yang periode pertama.
Kemudian langsung saja kita tarik. Untuk MAPE dicari dengan rumus average dari persentase error. Untuk periode yang keduanya, kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, average, presentasi error, kemudian kita kunci untuk yang periode pertama. Yang kita tarik ke bawah. Maka didapatkan hasil forecast dari metode Holtz dan juga nilai kesalahan pada metode Holtz. Selanjutnya, kita masuk ke metode Winter. Sebelum kita mengerjakan metode Winter, kita perlu untuk mencari seasonalized demand dan seasonal factor terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk untuk mencari nilai seasonalized demand. Di sini ada tabelnya, kita bisa sebut dengan diaksen. Nah, akan dimulai pencarian pada data yang ketiga atau periode ketiga. Hal ini sudah dijelaskan pada pemaparan materi di video ini. Kita cari dengan rumus demand pada periode pertama, ditambah dengan demand pada periode kelima, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan sum dari demand yang berada di tengah dari demand pertama dan demand kelima, yaitu demand kedua, ketiga, dan keempat, kemudian dibagi dengan 8. Ini dapat langsung saja kita tarik. Nah, untuk demand pada periode ke-11 dan 12, ini dihapus saja, karena pada periode tersebut akan mencakup nilai pada periode selanjutnya yang tidak ada atau nilai 0. Setelah itu kita akan mencari nilai level dan trend. Untuk rumus nilai pada level sendiri sama dengan metode sebelumnya, yaitu intercept, namun dari deaksen dan period. Begitu pula untuk nilai trend, rumusnya slope dari deaksen dan period. Setelah mendapatkan nilai level dan trend, kita akan mencari nilai forecast dengan rumus level ditambah dengan periode dikali dengan trend. Nah, di sini jangan lupa untuk mengunci nilai level dan trend sebelum kita tarik ke bawah. Nah, kemudian dapat langsung saja kita tarik seperti ini. Setelah itu kita mencari nilai seasonal factor. Untuk nilai seasonal factor sendiri dapatkan dengan rumus demand dibagi dengan forecast. Nah, ini dapat langsung aja kita tarik sampai dengan periode ke-12. Setelah kita mendapatkan nilai seasonal factor, kita akan mencari nilai seasonal index pada S2, S3, S4, dan S1. Di sini terdapat seasonal index untuk kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan kuartal pertama. Nah, ini kita cari dengan merata-ratakan dengan rumus average untuk seasonal faktor yang berada di kuartal kedua, karena kita mencari seasonal index 2. Berarti untuk periode pertama, periode kelima, dan periode ke-9. Begitu pula untuk seasonal index ketiga, keempat, dan pertama. Average di periode kedua, kemudian periode ke-6, kemudian periode ke-10. Average di periode ketiga, periode ke-7, dan periode ke-11. Dan yang terakhir, average di periode keempat, periode ke-8, dan periode ke-12.
Setelah ini kita akan masuk ke metode winter. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode winter. Di metode winter ini terdapat nilai alfa sebesar 0,1, beta sebesar 0,2, dan gamma sebesar 0,1. Di sini kita juga mendapatkan nilai level pada periode 0, tren pada periode 0, seasonal pada periode pertama sampai dengan periode keempat, dari perhitungan kita pada D-aksen dan seasonal factors yang sebelumnya. Dari sini. Langsung saja kita mengerjakan level pada periode pertama dengan rumus alfa dikali dengan demand pada periode pertama dibagi dengan seasonal pada periode pertama. Kemudian ditambah dengan 1 dikurang dengan alfa dikali dengan level pada periode sebelumnya ditambah dengan tren pada periode sebelumnya. Kemudian untuk tren sendiri kita cari dengan rumus beta dikali dengan level pada periode pertama dikurang dengan level pada periode sebelumnya, kemudian ditambah dengan 1 dikurang beta dikali dengan tren pada periode sebelumnya. Nah, kita jangan lupa untuk mengunci nilai alfa dan beta pada rumus level dan tren. Lalu untuk level dan tren dapat kita tarik, tapi hanya sampai pada periode 4 terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita mengerjakan seasonal pada periode kelima dengan rumus gamma dikali dengan demand pada periode pertama dibagi dengan level pada periode pertama ditambah dengan 1 dikurang dengan gamma kemudian dikali dengan seasonal pada periode pertama. Nah, kita mendapatkan nilai seasonal pada periode kelima. Namun kita jangan lupa untuk mengunci nilai gamma. Setelah itu, dapat langsung kita tarik sampai dengan periode ke-12. Ini level langsung dapat kita tarik sampai dengan periode 12, dan tren juga dapat langsung kita tarik sampai dengan periode ke-12. Maka kita mendapatkan nilai level, tren, dan seasonal dengan metode winter. Setelah kita mendapatkan itu, kita langsung mengerjakan forecast untuk metode winter dengan rumus level pada periode sebelumnya, tambah dengan tren pada periode sebelumnya, kemudian dikalikan dengan seasonal pada periode pertama. Ini dapat langsung saja kita tarik sampai dengan periode ke-12. Maka kita mendapatkan metode forecast dari metode winter dengan ini. Setelah kita mendapatkan forecast dengan metode winter, kita akan mencari nilai error, absolute error, square error, persentase error, MAD, MSE, dan MAPE sama dengan metode Holtz. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai error sampai dengan MAPE untuk metode winter.
Selanjutnya kita masuk ke analisis peramalan untuk metode Holtz dan Winter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai uji kesalahan MAD, MSE, dan MMAPE dari metode Holtz dan Winter. Nah, nilai ini diambil dari nilai MAD, MSE, dan MAPE pada periode ke-12 untuk masing-masing metode. Nah, fungsinya kita di sini untuk mengetahui metode mana yang paling cocok untuk digunakan nantinya. Hal tersebut dinilai dari nilai uji kesalahan yang paling kecil. Di sini kita dapat lihat bahwa metode Winter memiliki uji nilai kesalahan yang paling kecil. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soal modul yang kedua. Yang pertama kita akan menggunakan metode Simple Moving Average. Nah, di moving average kali ini kita akan menggunakan three period moving average yang berarti kita akan merata-ratakan tiga periode sebelumnya untuk mendapatkan periode selanjutnya. Sehingga kita akan memulai pada periode yang keempat karena kita akan mengambil tiga data teratas terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri, kita dapat menggunakan average dari demand satu sampai dengan demand ketiga. Nah, di sini kita akan mendapatkan forecast atau peramalan pada periode keempat. Kemudian, ini dapat langsung kita tarik saja ke bawah, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai forecast-nya, kita akan mencari nilai error, absolute error, square error, percent error, dan yang lainnya seperti pada metode-metode yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai dari error, absolute error, square error, presentasi error, MAD, MSE, dan MAPE. Setelah ini kita akan masuk ke metode weighted moving average. Nah, pada metode weighted moving average sendiri akan terdapat pembobotan yaitu WEG 1 sebesar 20%, WEG 2 sebesar 30%, dan WEG 3 sebesar 50%. Nah, bagaimana penentuan persen ini? Seperti yang pada pengertian di video pemaparan materi tadi, untuk nilai pembobotan lebih besar, paling besar akan diberikan kepada data yang paling baru, dan untuk pembobotan data terkecil akan diberikan pada data pada periode yang lampau. Seperti ini, WEG 1 adalah data yang paling lampau sebesar 20%, dan WEG 3 adalah data yang paling baru sebesar 50%. Kita masuk ke pengerjaan forecasting, karena kita menggunakan three period moving average, maka kita akan merata-ratakan tiga periode pertama seperti pada simple moving average. Kita mengerjakan weighted moving average dengan rumus WEG 1 dikali dengan demand pertama ditambah dengan WEG 2 dikali dengan demand pada periode kedua lalu ditambah dengan WEG 3 dikali dengan demand pada periode ketiga. Nah, di sini kita jangan lupa mengunci nilai-nilai pembobotan. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan nilai forecast untuk periode keempat. Setelah kita kunci, kita langsung dapat tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan nilai forecast untuk periode 4 sampai dengan periode 12. Setelah ini kita akan melakukan hal yang sama seperti metode sebelumnya, yaitu mencari nilai error, absolute error, square error, presentasi error, MAD, MSE, dan MAPE. Nah, ini adalah nilai-nilai dari error pada weighted moving average. Setelah tadi kita melakukan forecast pada metode simple moving average dan weighted moving average, kita akan mengetahui nilai uji kesalahan pada kedua metode tersebut. Kemudian kita akan membuat analisis peramalan seperti tabel ini, yang dimana itu uji kesalahan MAD, MSE, dan MAP pada metode simple moving average dan weighted moving average. Nah, data ini diambil dari nilai MAD, MSE, dan MAPE pada masing-masing metode pada data periode ke-12 yang kemudian akan dibandingkan yang bertujuan untuk mengetahui metode mana yang paling cocok untuk digunakan.
Lalu kita masuk ke section yang keempat, tugas pendahuluan. Nah, untuk tugas pendahuluan sendiri, teman-teman seperti pada modul-modul yang sebelumnya, di sini akan terdiri dari modul 6 dengan judul forecasting, yang dimana font TNR 14 bold, format masih sama seperti modul-modul sebelumnya, disusun oleh nama dengan NPM, kelompok, dan sesi. Nah, untuk bab 2 tinjauan pustaka, ada 6 subbab wajib yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama yaitu peramalan, yang kedua perilaku data, yang ketiga jenis-jenis metode peramalan, yaitu dengan 4 peramalan yang kita gunakan pada praktikum modul 6, yaitu simple moving average, vector moving average, Holtz, dan Winter. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan metode peramalan lainnya lagi. Lalu yang keempat ada prinsip peramalan, lalu yang kelima Microsoft Excel, software yang kita gunakan pada metode peramalan, lalu yang keenam langkah-langkah peramalan. Untuk daftar pustaka sendiri, berisi minimal 7 sumber acuan yang terdiri dari 4 jurnal nasional, 1 jurnal internasional, dan 2 buku. Jurnal minimal tahun 2021, dan buku tidak ada batasan tahun. Lalu untuk daftar pustaka, dituliskan sesuai dengan format Apastel 7 Edition, dan sangat dianjurkan menggunakan bantuan software Mendeley. Lalu untuk minimal, itu ada 2 halaman penuh dan maksimal 3 halaman penuh. Jadi teman-teman tidak boleh kurang dari 2 halaman penuh dan tidak boleh lebih dari 3 halaman. Nah, di sini ada lampiran perhitungan pada modul 6 forecasting. Di sini untuk soal studi kasusnya. Nanti teman-teman perlu untuk mengubah angka-angka yang telah diberi warna sesuai dengan notes yang telah dilampirkan. Nanti notes ini tidak perlu teman-teman tulis pada tugas pendahuluan teman-teman. Ini contoh jawaban untuk studi kasus pada soal yang tadi. Teman-teman bisa lihat dan pahami bersama-sama. Lalu setelah teman mengerjakan jawaban studi kasus, teman-teman akan mengerjakan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berdasarkan dari jawaban studi kasus teman-teman tadi. Nah, di sini ada lampiran literatur untuk modul 6 forecasting, sama seperti format-format pada modul-modul sebelumnya. Itu saja untuk tugas pendahuluan, kita masuk ke section yang selanjutnya. Kita masuk ke section yang kelima, tempat studi kasus. Nah, pada modul 6 ini, teman-teman akan melakukan observasi langsung di UMKM atau perusahaan. Nah, teman-teman akan diberikan link spreadsheet yang sudah tertera di video ini. Nah, kemudian teman-teman akan melakukan list tempat studi kasus yang kemudian akan di-ACC oleh ASLab. Nah, untuk tempat studi kasusnya sendiri tidak boleh sama untuk satu angkatan. Nah, data yang diambil sebanyak 7 hari penjualan atau permintaan, yang dimana 7 hari penjualan atau permintaan ini nanti akan dikonversi menjadi 7 periode. Lalu teman-teman melakukan dokumentasi observasi oleh kedua praktikan dengan menggunakan PDH. Apabila teman-teman terdapat kebingungan, dapat langsung menghubungi ASLab masing-masing. Nah, kenapa kita menggunakan observasi langsung pada 7 hari penjualan atau permintaan? Data ini akan digunakan untuk menggunakan metode simple moving average dan weighted moving average. Jadi teman-teman tidak perlu mengambil penjualan atau permintaan pada angka-angka yang besar. Teman-teman nanti pada saat praktikum sudah harus memiliki data-data yang diambil pada observasi langsung ini, karena data-data ini akan digunakan untuk mengisi soal praktikum teman-teman sendiri untuk mengenalkan jurnal praktikum. Sekian untuk video praktikum modul 6 forecasting. Sobat-sobat OI diharapkan untuk menyimak video ini dan membaca modul praktikum yang telah disediakan. Itu saja. Terima kasih semuanya.